Perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah pemrograman tentang menjawab beberapa soal. Di mana untuk soalnya yaitu yang pertama adalah di sini adalah membuat sebuah pemrograman atau HTML untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Kita langsung saja untuk pemrogramannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Pemrograman tentang menjawab beberapa soal. Di mana untuk soalnya yaitu yang pertama adalah di sini adalah membuat sebuah pemrograman atau HTML untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Kita langsung saja untuk pemrogramannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama, di sini saya akan membuat sebuah file. Sebelumnya saya telah membuat sebuah folder, yaitu folder tugas. Kemudian di sini saya akan membuat file. Kasih nama tugas 1 HTML. Di sini untuk HTML-nya itu saya menggunakan tag HTML5. Oke. Di sini selain menggunakan HTML juga kita menggunakan JavaScript. Jadi saya akan membuat halaman baru, yaitu halaman untuk JavaScript. Oke. Pertama kita memulai dulu untuk membuat HTML-nya. Di sini untuk HTML-nya saya akan mengganti titelnya, yaitu menentukan rata-rata dari 3 buah nilai. Kemudian untuk menghubungkan HTML ini dengan JavaScript, di sini saya menggunakan tag script src yang ini. Kemudian saya menuliskan nama file JavaScript-nya yaitu tugas.js. Oke, di sini sudah terhubung antara HTML dan JavaScript-nya. Kita save dan coba kita nunggu untuk live servernya. Di sini kita akan membuat pemrograman sambil melihat hasil dari HTML yang telah kita buat ini. Oke, di sini untuk bodinya yang pertama saya menggunakan form agar pemrograman yang kita buat ini terlihat lebih menarik. Kemudian saya menggunakan tabel dengan menggunakan tag table. Oke, di sini sudah tampil, yaitu untuk titelnya itu adalah menentukan rata-rata. Di sini filenya itu masih kosong. Kita coba buat untuk pertama itu adalah kita membuat judul, di mana untuk judul agar kelihatan di tengah, di sini saya menggunakan tag center. Kemudian dengan kalimat H2. Sini untuk judulnya yaitu menentukan rata-rata dari 3 buah nilai. Oke, kita coba save dan kita lihat di sini yaitu sudah muncul menentukan rata-rata dari 3 buah nilai. Kita langsung saja untuk pemrogramannya. Oke, yang pertama itu adalah tag tr untuk dari membuat sebuah kolom. Kemudian baris dengan tag td. Yang pertama yaitu label untuk menginputkan nilai yang akan kita masukkan, di mana nilainya itu yang pertama adalah A. Kemudian nilai A. Kemudian di sini untuk inputannya, input tipe teks dengan name. Dengan name-nya itu adalah A, sama seperti labelnya tadi, dan ID-nya juga yaitu A. Oke, kita copy. Di sini nilainya itu B. Kemudian sini juga. Sini C.
Oke, di sini sudah ada 3 buah, yaitu inputan A, B, dan C. Kita coba save dan kita lihat di sini sudah ada nilai A, kemudian untuk nilai B dan nilai C. Kemudian untuk tombol submitnya di sini saya copy. Di sini menggunakan inputan input tipe yang pertama itu adalah button. Kemudian value-nya itu adalah submit. Yang kedua adalah tipe reset dengan value-nya itu adalah ulangi. Oke, kita coba save dan kita lihat. Oke, di sini sudah muncul submit dan ulangi. Agar kelihatan lebih rapi lagi, di sini saya menambahkan. Oke, di sini sudah muncul submit ulangi. Kemudian untuk menampilkan nilai atau kolom dari nilainya, di sini saya membuat satu kolom lagi. Yaitu di sini untuk kolomnya itu adalah rata-rata. Dan namanya di sini adalah rata. Tipe teks dengan name rata dan ID-nya juga rata. Oke, seperti ini. Maka nilainya setelah kita submit akan muncul di bawah ini ya, yaitu rata-rata. Oke, untuk halaman HTML-nya kita sudah membuat. Kita coba untuk JavaScript-nya. Kemudian yang pertama itu kita panggil yaitu function. Di sini ada yang kita lupa, untuk memanggilnya tadi berarti di sini kita akan menuliskan untuk onClick. Ini onClick-nya itu di sini saya menyimpankan rata-rata. Kayak di sini rata-rata. Kita copy dan kita pindahkan di sini. Oke. Yang pertama yaitu tadi ada variabel A, di mana variabel A itu adalah tipe datanya itu adalah integer, parse int, kemudian dengan dokumen get-nya ini namanya itu adalah A besar ya. Oke, label value. Dan di sini kira dengan tanda petik 2. Kita copy, kita pindahkan lagi ke bawah. Di sini untuk nilai B. Kemudian di sini nilai C. Oke, lanjut untuk menghitungnya itu berarti di sini yaitu var jumlah, menggunakan variabel jumlah di mana jumlahnya itu adalah A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk rata-ratanya itu berarti di sini adalah rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Untuk outputannya itu tadi adalah rata value yaitu sama dengan rata 2. Oke, kita save. Kita save kembali dan kita lihat di sini. Kita coba jalankan ya. Di sini saya coba memasukkan sebuah nilai. Kemudian nilainya itu adalah 5. Kemudian di sini 10 dan di sini itu adalah 3. Kita coba submit. Semoga saja bisa.
Oke, di sini masih ada terjadi kendala di mana nilainya itu belum muncul dan seharusnya akan muncul di bawah ini. Kita coba lihat, mungkin masih ada kesalahan. Kita coba lihat kembali. Ya, sepertinya di sini ada yang salah, yaitu penulisan A, B. Di sini seharusnya hanya A. Kita save, kemudian kita coba jalankan kembali. Di sini saya coba masukkan nilai lagi 10, kemudian 3 dan 5. Kita coba submit. Oke, di sini sudah muncul nilainya itu, nilai dari 10 ditambah 3 ditambah 5 dibagi dengan 3, hasilnya itu adalah 6. Oke, 6. Oke, untuk soal pertama tentang menentukan rata-rata dari 3 buah nilai telah selesai. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Di mana untuk soal nomor 2 itu di sini adalah membuat sebuah pemrograman untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. 3 buah nilai. Oke, kita hubungkan lagi antara HTML-nya itu dengan JavaScript. Kita buat lagi untuk form. Kemudian tabel. Dimana tadi untuk judulnya di sini adalah center, menggunakan lagi H2. Copy saja ini. Oke. Kita langsung saja untuk baris pertamanya lagi. Di sini itu berarti sebelum kita mulai lagi, di sini saya akan langsung mencoba menjalankannya sambil kita melihat hasil dari yang kita buat. Oke, di sini sudah muncul judulnya itu adalah menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai. Kita masukkan untuk kolom pertama itu dimana yang pertama adalah label. Untuk nilai pertamanya itu tadi adalah nilai A. Input tipe teks dengan name A dan ID A. Oke, kita copy lagi. Oke, kita coba lihat. Di sini sudah ada 3 buah kolom, yaitu untuk nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian untuk tombol submitnya kita coba buat lagi. Di sini itu adalah button dengan value. Value-nya itu adalah submit. Kemudian di sini untuk tipenya itu adalah reset dengan value yang sama seperti soal pertama, yaitu ulangi. Oke, coba kita save. Oke, di sini sudah muncul untuk submit dan ulangi. Untuk kita hapus. Sini kita tambahkan. Dari tugas 2 ini atau dari halaman HTML ini, di sini tadi kita akan menambahkan setelah submit di sini on click. Dimana on clicknya itu di sini saya menuliskan hasil. Simpan saja hasil. Oke. Berarti di sini kita akan menuliskan hasil. Untuk variabel pertama yaitu sama seperti soal yang pertama tadi, yaitu di sini ada variabel A dengan untuk menentukan sebuah nilai terbesar di sini berarti kita akan menggunakan if else. Mana di sini untuk if-nya itu adalah if sama dengan dimana A ini tadi lebih besar dari
B. Kemudian dan A lebih besar dari C. Oke, di sini A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Dimana untuk outputannya itu berarti di sini adalah hasilnya itu sama dengan nilai dari A itu sendiri. Oke, kemudian di sini else if, dimana untuk else if-nya itu adalah B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Oke, dengan terbesar value untuk nilai B. Kemudian untuk else-nya itu adalah hasilkan nilai C. Mana nilai C itu berarti terbesar value sama dengan C. Oke. Di sini kita coba jalankan lagi, mungkin masih ada kesalahan, tapi kita coba dulu. Kita coba masukkan nilai. Di sini saya mencoba memasukkan nilai 20. Kemudian di sini adalah 7 dan di sini adalah di sini adalah 20, kemudian di sini adalah 7 dan di sini adalah 12. Oke, kita submit. Kita coba lihat apakah pemrograman yang kita telah buat ini berjalan atau tidak. Oke, sepertinya masih ada kekeliruan lagi. Kita coba cek. Oke, mungkin tadi kesalahannya itu ada di sini, yaitu untuk hasilnya itu. Di sini hasil itu nanti kembali di sini kita coba nilai yang lebih besar, yaitu di sini 80. Kemudian di sini itu 100 dan di sini 250. Coba lihat. Oke, di sini muncul kembali yaitu nilai terbesarnya itu adalah 250, di mana 250 itu adalah nilai C. Oke, untuk pemrograman dari soal nomor 2 tentang menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai, untuk pemrogramannya telah selesai. Maka kita lanjut untuk soal nomor 3. Di mana di sini untuk soal nomor 3 itu adalah membuat sebuah pemrograman untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas UTS UAS yang dimasukkan. Seperti pada gambar ini, di sini kita akan membuat pemrograman untuk menghitung nilai akhir. Oke, kita langsung saja. Saya kembali membuat file untuk tugas ketiga, yaitu kemudian untuk JavaScript-nya juga. Oke, kita mulai kembali. Di sini pertama lagi kita mulai dengan tag HTML5. Ini kita ganti untuk nama dokumennya, di sini menentukan nilai akhir mahasiswa.
Oke, kita hubungkan lagi sama JavaScript-nya di sini. Lanjut, kita masuk lagi pada bagian isi. Sebelumnya kita save, kemudian kita langsung lagi untuk sambil melihat hasil dari HTML ini kita buat ini. Di sini saya menuliskan yang pertama itu adalah form dengan label, Oke, di sini kita mulai lagi dengan judulnya itu. Di sini untuk judulnya seperti yang kita lakukan pada soal nomor 1-2, yaitu center 2. Di sini kita tulis saja ini judulnya, yaitu menentukan nilai akhir mahasiswa. Kita coba lihat. Oke, di sini menentukan nilai akhir ada. Menentukan nilai akhir mahasiswa. Oke, kita langsung saja untuk pembuatan lagi tabelnya. Yang pertama itu adalah UTS. Yang pertama itu adalah tugas. Kemudian untuk inputannya lagi, input IPTeX dengan name-nya itu adalah tugas dan ID-nya juga tugas. Oke, kita copy. Di sini itu adalah UTS. Di sini adalah UAS. Oke, di sini sudah ada 3, yaitu untuk tugas, kemudian UTS dan UAS. Kita save. Masih ada kesalahan, yaitu untuk UTS-nya. Oh, ini ya, harusnya tabelnya itu di atas. Kita melupakan tabelnya. Oke, di sini sudah ada, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Kemudian untuk tombol submitnya lagi kita buat. Nah, di sini inputannya itu adalah button, dengan value submit, kemudian di sini ada on click, dan di sini reset. Kita save. Di sini untuk tombol submit dan ulanginya sudah ada. Oke.
Oke, tugas, UTS, UAS, dan submit. Kemudian untuk menampilkan hasilnya lagi, di sini tambahkan lagi satu kolom. Dimana di sini itu adalah untuk menampilkan hasil akhir. Oke, kita save kembali. Di sini untuk hasil akhirnya sudah ada. Kita bold. Oke, hasil akhir. Di sini sebentar akan muncul di mana hasilnya itu adalah A, B, C, D atau E. Di sini saya akan menambahkan satu kolom lagi di mana selain hasil hurufnya juga di sini akan ada hasil angka. Maka di sini saya akan menambahkan kolom untuk hasil angkanya tadi. Ini adalah angka, dan di sini juga angka. Kita save. Oke, di sini ada hasil akhir dan hasil angka. Maka di sini kita akan membuat untuk file dari JavaScript-nya tadi. Kita langsung saja. Di sini sebelum kita masuk kita panggil untuk onClick-nya. Di sini kita tuliskan hasil akhir. Oke, di sini untuk function hasil akhir dengan variabelnya itu adalah yang pertama adalah tugas dengan tipe data integer, sini juga tugas, value. Oke, kita copy lagi. Kemudian di sini UTS, sini UAS. Oke, kemudian dari gambar ini kita coba lihat kembali. Di sini kita akan menuliskan untuk variabelnya itu di sini ada variabel nilai akhir. Kemudian di sini ada nilai akhir dan nilai huruf, di mana untuk nilai akhirnya itu tadi di sini tugas dikali 20%, kemudian UTS dikali 30%, dan UAS-nya itu dikali 50%. Oke, kita tambahkan variabel nilai akhir sama dengan tugas dikali tulis saja 0,2 ditambah UTS dikali 0,3 ditambah UAS dikali 0,5. Oke, kemudian kita akan membuat untuk if else-nya. Di sini yang pertama itu jika nilainya itu adalah di sini jika nilai NH-nya itu adalah 80 NH-nya itu lebih dari 81 dan kurang dari atau sama dengan 100. Berarti di sini if untuk NA itu
sama dengan lebih dari atau sama dengan 80. Di sini 81 dan 100, dan NA-nya itu kurang dari atau sama dengan 100. Oke, maka hasilnya itu adalah di sini tadi hasilnya itu, maka di sini hasil sama dengan value itu adalah A. Oke. Kemudian yang kedua untuk else if, di mana hasilnya itu adalah NA lebih dari atau sama dengan, di sini kita coba lihat lagi, untuk B itu 81 dan 66. Sini berarti 66 dan NA itu sama dengan kurang dari atau sama dengan 80, kurang dari 80. Oke. Hasilnya itu adalah B. Oke, kemudian untuk nilai C-nya itu berarti di sini else if, di mana NA-nya itu lebih dari atau sama dengan, lihat lagi, 56 dan 66. Dan NA itu kurang dari 66. Maka hasilnya itu sama dengan C. Lanjut untuk D, berarti di sini else if, di mana NA-nya itu lebih dari atau sama dengan, di sini 40 dan 56. 40 dan NA sama dengan kurang dari 56. Oke, maka hasilnya itu adalah D. Maka untuk hasil terakhir itu, di mana else-nya itu adalah berarti nilai yang lebih atau sama dengan 0 hingga kurang dari 40 itu adalah E ya. Hasil adalah E. Oke. Di sini kita save. Di sini untuk hasilnya itu tadi NA-nya itu jika lebih dari 80 dan NA-nya itu kurang dari 100, hasilnya adalah A. Kemudian jika lebih dari 66 kurang dari 80, hasilnya adalah B. Dan jika lebih dari 56 dan kurang dari 66, C. Kemudian jika lebih dari 40 kurang dari 56, D. Dan jika nilainya itu kisaran dari 0 atau sampai 40 itu adalah hasilnya itu adalah F. Di sini masih nilai akhir dengan nilai hasil huruf ya. Kemudian kita akan menampilkan untuk outputan hasil akhir angka. Berarti di sini adalah angka adalah sama dengan nilai yang akan memanggil NA tadi. Oke. Kita save. Di sini kita coba jalankan. Saya coba masukkan nilai di sini 70, kemudian di sini
80 dan di sini 70. Maka nilai akhirnya itu kita coba submit. Apakah jalan? Oke, di sini berjalan. Untuk nilai hasil akhirnya itu di sini ada B. Kemudian untuk hasil angkanya itu adalah 73. Kita lihat di sini di mana untuk B itu termasuk dari 73 ya. Dimana di sini lebih dari 66. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu di sini tuh kita akan membuat sebuah pemrograman untuk menghitung total harga tiket, dimana inputannya di sini ada tujuan, kelas, kemudian dan total harga. Kita langsung saja. Yaitu di sini saya akan membuat folder baru, atau di sini saya membuat file baru, yaitu tugas 4 HTML. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan tag HTML5. Dan di sini saya membuat lagi untuk JavaScript-nya, yaitu tugas 4 JS. Oke. Pertama di sini kita buat dulu untuk HTML-nya. Di sini namanya itu adalah program menghitung harga tiket. Oke. Kemudian di sini tugas 4 JavaScript. Oke, kita langsung untuk bodinya. Yang pertama itu adalah seperti biasa, yaitu form. Kemudian di sini untuk judulnya yaitu center H2. Judulnya kita ambil yang ini. Kemudian masuk untuk tabelnya, yaitu yang pertama ada TR, kemudian TD, dimana TD-nya itu yang pertama adalah label, for yang pertama untuk tujuan. Di sini masukkan atau pilih tujuan. Oke, kemudian di sini kita menggunakan tag TD untuk selection, yaitu select dengan tujuan, ID-nya juga tujuan. Kemudian yang pertama itu adalah option, dimana option yang pertama itu di sini pilih dulu tujuan. Kemudian di sini itu yang pertama misalkan untuk tujuannya di sini adalah Jakarta. Kemudian kita copy lagi. Di sini adalah Bali. Oke, kita lanjut. Kemudian kita copy lagi untuk memasukkan kelas. Mana di sini adalah kelas. Kemudian di sini pilih kelas. Di sini yang pertama itu ada kelas ekonomi. Kemudian ada VIP. Kemudian di sini kita akan membuat untuk tabel submitnya, yaitu TR. Kemudian
td, dimana yang pertama itu adalah input button, kemudian value-nya itu adalah submit. Yang kedua itu adalah input untuk input tipe preset di sini. Kemudian value-nya itu adalah ulangi. Oke, di sini ada tombol unclick untuk menuju ke JavaScript-nya. Dimana di sini adalah total harga atau hitung total. Oke. Kemudian kita membuat kolom lagi untuk menampilkan hasilnya tadi, yaitu di sini untuk label nya itu adalah total, kemudian di sini adalah total harga, kemudian di bawahnya input. Di sini untuk inputannya itu input type text, namanya adalah total, dan ID sama dengan total. Oke, kita save, kita coba lihat. Kemudian kita lihat dulu di sini. Oke, di sini sudah muncul yaitu program menghitung harga tiket, ada pilih tujuan, pilih kelas, submit, ulangi, dan di sini ada kelupaan tentang yang ketiga itu adalah jumlah tiket. Kita tulis dulu. Di bawah ini ada jumlah tiket ya. Kita simpan jumlah di sini kita simpankan number. Oke. Kita save, kita coba lihat. Oke, di sini sudah ada pilih tujuan, pilih kelas, kemudian jumlah, submit, dan total harga. Kita masuk ke JavaScript-nya. Dimana JavaScript-nya ini yaitu kita manggil function, yaitu adalah hitung harga. Kemudian untuk variabelnya itu ada di sini variabel yang pertama itu adalah tujuan sama dengan dokumen get elementary, kemudian di sini tujuan, lalu value
Oke, kita copy lagi. Kita copy sebanyak 3 kali dulu. Kemudian di sini ada kelas. Di sini tujuan. Di sini ada jumlah. Kemudian untuk variabel var jumlah total, yaitu sama dengan 0 ya. Kemudian kita masuk untuk if else-nya ya. Pertama di sini if jika tujuannya itu sama dengan Jakarta. Kemudian jika benar akan memilih lagi untuk if-nya itu kelasnya itu sama dengan ekonomi. Kemudian jika kelasnya itu ekonomi, jika itu benar berarti jumlah total sama dengan yang pertama itu adalah 1 juta. Oke, 1 juta kali jumlah. Kemudian untuk outputannya itu berarti di sini adalah total value sama dengan sini adalah value total sama dengan RP kali jumlah total. Oke, kemudian jika pilihannya itu adalah Jakarta tetapi kelas VIP, berarti jumlahnya itu di sini adalah 1.500.000 dikali jumlah RP, hasilnya itu ini. Kemudian jika pilihannya itu Jakarta Bali atau false, maka di sini if-nya itu kelas dimana kelasnya itu sama dengan VIP, atau yang pertama tadi adalah ekonomi. Kemudian di sini jika kelasnya itu VIP atau ekonomi, maka hasilnya adalah di sini adalah 2 juta. Kemudian jika false, jika else, maka hasilnya itu adalah di sini dikali dengan 2.500.000. Save. Oke, kita coba lihat, kita coba jalankan. Di sini saya mencoba untuk pilih tujuannya itu adalah Jakarta, kemudian kelasnya VIP dengan jumlah 2 orang. Pilih saya submit. Oke, di sini belum muncul nilainya, berarti masih ada kesalahan. Kita coba lihat kembali. Oke, kita coba lihat di sini. Oh ya, di sini masih ada yang kurang, yaitu dihitung harga. Kita tambahkan kurungnya. Oke, kita save, kita coba jalankan kembali. Di sini tujuan Jakarta, kelas VIP, kita coba masukkan 2 orang, submit.
Oke, sudah muncul harganya di sini itu adalah 3 juta. Kita ulangi kembali, di sini saya milih Bali, kelasnya itu ekonomi dengan 5 orang, submit. Dan di sini adalah 10 juta. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Dimana soalnya ini adalah dia membuat sebuah pemrograman untuk menentukan kategori penduduk, dimana kategorinya itu ada penduduk miskin dan penduduk bukan miskin. Di sini ada yang akan kita masukkan, yaitu umur, kemudian status sekolah, status bekerja, pendapatan, tanggungan. Oke, langsung saja kita buat lagi file baru, ke latihan tugas 5 HTML. Oke, tugas 5 HTML, kita coba tag HTML5. Kemudian kita buat lagi di sini untuk tugas 5 JavaScript. Oke, tugas 5 JavaScript sudah ada, kita masukkan di sini yaitu program menentukan kategori penduduk. Oke, kita masuk untuk src-nya itu sini adalah tugas 5 ds. Oke, setelah itu kita masukkan untuk text center sebagai judul, kemudian H2 kita copy dulu untuk judulnya, kemudian kita masuk ke tabel, kita buat tabelnya. Setelah tabel, di sini yang pertama itu adalah TR, kemudian TD. Untuk yang pertama itu adalah umur. Berarti di sini inputan yang pertama itu adalah label for umur, dimana di sini itu adalah masukkan umur. Kemudian TD, dimana di sini tuh input, di sini tipe teks dengan name, umur, dan ID, ini juga umur. Oke, kemudian yang kedua itu adalah status, kita copy, Ctrl V, kemudian di sini label for status sekolah ya. Pertama itu adalah sekolah. Kemudian di sini pilihan, dimana yang pertama itu adalah status sekolah, yaitu sekolah atau tidak. Di sini menggunakan text selection ya. Ini tuh select, namanya itu adalah sekolah, dan ID-nya juga adalah sekolah. Oke, kemudian option, dimana optionnya itu value yang pertama itu adalah pilih status, kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian di sini tuh yang pertama statusnya itu adalah sekolah. Sekolah, kemudian di sini itu tidak sekolah. Di sini tidak sekolah. Tidak sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah status bekerja. Kita copy lagi. Copy dulu. Dan di sini kita ganti dengan bekerja. Statusnya itu bekerja. Sini juga bekerja. ID-nya juga di sini bekerja. Pilih status, di sini bekerja. Ini bekerja. Dan di sini tidak bekerja.
juga tidak bekerja. Oke, kemudian lanjut untuk pendapatan. Kita copy dulu yang di atas. Di sini itu kita ganti dengan pendapatan. Kemudian di sini masukkan pendapatan per bulan. Di sini pendapatan, di sini juga pendapatan. Oke, setelah pendapatan adalah tanggungan. Itu adalah tanggungan. Sini masukkan jumlah tanggungan. Teksnya itu adalah tanggungan, dan di sini juga tanggungan. Kita ganti saja ya di sini dengan number. Kemudian di sini juga number, dan di sini juga number. Oke. Kemudian untuk submitnya kita copy lagi. Kemudian di sini kita hapus. Kita input. Input yang pertama itu adalah button. Kemudian di sini value-nya itu adalah submit. Di sini tipe-nya itu reset. Dan di sini value-nya itu adalah ulangi. Oke, di sini kita tambahkan on click untuk memanggil rumus yang akan kita masukkan di JavaScript. Di sini itu adalah untuk hitung. Oke, hitung. Kemudian untuk menampilkan hasilnya tadi di sini adalah kategori. Kemudian di sini itu adalah kategori. Kemudian di sini kategori, di sini juga kategori, dan di sini tipenya itu adalah teks. Oke, kita save, kita coba lihat dulu apakah sudah sesuai. Ini itu server, di sini mungkin ada kesalahan. Masih berjalan. Oke, di sini sudah ada masukkan umur, status sekolah, status bekerja, masukkan pendapatan per bulan, kemudian masukkan jumlah tanggungan, submit, ulangi, dan kategori. Oke, sudah ada. Kita perbagus lagi di sini dengan menambahkan. Oke, kita save, kita coba lihat. Oke, sudah kembali bagus, dan di sini kita buat agar berbeda tampilannya. Oke, kita lanjut untuk JS-nya. Di sini yaitu function. Functionnya di sini tadi kita menuliskan hitung. Oke, berarti di sini itu adalah hitung. Kemudian untuk variabel pertama, di sini itu ada var umur dengan datanya itu dokumen get element a.id. Di sini itu umur, kemudian value. Oke, kita copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, sini ada umur, kemudian di sini ada status sekolah, Ctrl C. Kemudian di sini ada status tadi variabel bekerja. Kemudian di sini tadi ada pendapatan. Pendapatan kita copy lagi. Kemudian di sini ada tanggungan. Tanggungan.
Oke, tanggungan. Kemudian ada variabel, yaitu untuk mendefinisikan variabel biaya, yaitu biaya hidup. Saya tulis di sini biaya hidup. Oke, yaitu biaya hidupnya itu masih awalnya adalah sama dengan 0 saja, 0,0 ya. Oke, kita langsung masuk untuk if else nya, dimana if jika umurnya itu sama dengan atau lebih dari sama dengan 18 tahun, maka kemudian menginisialisasi lagi if-nya itu jika benar, yaitu sekolah sama dengan tidak sekolah ya. Jika pilihannya itu tidak sekolah, kemudian di sini tuh untuk biaya hidupnya tadi, dimana dia kalau biaya hidup itu adalah biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi dengan tanggungan. Oke. Kemudian di sini jika if-nya itu adalah biayanya, dimana jika pendapatan atau biaya hidup itu, jika biaya hidupnya itu kurang dari 300.000, maka dia itu termasuk di sini kategori dia itu adalah kategori valuenya itu adalah penduduk miskin ya. Jika kurang itu penduduk miskin, maka berarti dia penduduk miskin. Kemudian jika else berarti dia itu adalah termasuk kategori penduduk bukan miskin. Kita copy dulu, ini kita sampai di sini. Bukan penduduk miskin. Oke, if else. Kemudian di sini jika sekolah, di sini berarti jika else, maka di sini kategorinya itu penduduk. Jika di sekolah berarti bukan penduduk miskin ya, bukan penduduk miskin. Oke, kita lanjut untuk if else. Jika umurnya itu kurang dari 18 tahun, maka ini kita rapikan dulu agar kelihatan lebih rapi. Oke, di sini jika else atau umurnya itu masih di bawah 18 tahun, maka ada pilihan lagi, if-nya itu dia sekolah sama dengan sekolah. Jika dia sekolah, maka kategorinya itu adalah bukan penduduk miskin ya, bukan penduduk miskin. Sedangkan jika else atau dia itu tidak sekolah, maka kategorinya itu adalah penduduk miskin. Oke, kita save. Kita coba jalankan dulu ya. Kita coba lihat apakah ini benar. Oke, kita akan masukkan umur. Sini kita coba pilih umurnya itu adalah 18 tahun. Berarti kalau di sini jika kita lihat umurnya itu lebih dari atau sama dengan 18 tahun, kemudian ada pilihan lagi, dia itu sekolah atau tidak sekolah. Di sini kita simpankan sekolah, dan dia itu belum bekerja, pendapatannya per bulan pun belum ada, jumlah tanggungan belum ada. Maka jika kita submit, di sini itu sebenarnya di sini itu akan kelihatan jawabannya ya, dia itu kategori penduduk apa. Tapi di sini sepertinya masih ada kesalahan. Kita coba cek dulu. Oke, sepertinya jika kita lihat dari sini tuh ada kesalahan dari kurung awalnya ya. Jadi kalau kita tidak terlalu teliti dalam melihat ini juga jadi masalah dalam pemrograman. Begitu kita coba ulang atur di sini, ini ya, ini ada kesalahan. Oke, masih if, ini else-nya, kemudian ini, oke, else-nya ini kategori, kemudian yang ini juga ya. Di sini juga kita lihat ada kesalahannya juga. Seharusnya ini kita biarin aja.
Oke, di sini sudah menghubung ke else yang ini. Oke, else, if else. Kemudian yang ini, oke, else yang ini ke ini, else ini. Oke, kita save kembali. Kita coba jalankan. Di sini kita masukkan dari umur 18 dan dia masih sekolah, kemudian tidak bekerja. Di sini untuk masukkan pendapatan per bulan masih 0, juga 0, kita coba submit. Masih belum berjalan juga, berarti masih ada kekeliruan. Kita coba lihat kembali. Coba lihat di mana letak kesalahannya. Oh ya, di sini. Di sini aku melupakan tanda petiknya, yaitu sekolah sama dengan tidak sekolah, sedangkan di sini juga di sini jika dia itu sekolah. Jika dia sekolah maka dia itu bukan penduduk miskin, sedangkan dia tidak sekolah maka dia itu adalah penduduk miskin. Kita save, kita coba lihat. Oke, di sini saya masukkan umur 18, kemudian statusnya itu masih sekolah, dia tidak bekerja dan tanggungan itu belum ada. Ini juga belum ada, maka jika kita submit dia itu bukan penduduk miskin ya. Oke, kita coba lagi. Di sini kita masukkan umurnya itu 30 tahun, yaitu tidak sekolah, kemudian bekerja. Pendapatan per bulan itu kisaran 200.000 ya, kita simpan. Kemudian tanggungannya 3 orang. Jika kita submit di sini, maka dia itu adalah penduduk miskin. Oke. Kita coba sekali lagi. Di sini kita masukkan umur 45 tahun. Kemudian dia tidak sekolah, kemudian dia bekerja, telah bekerja. Umurnya itu sekitaran 5 atau 1 juta. Tanggungannya sekitar 3 orang atau sekitar 4 lah. Maka jika kita submit dia itu menghasilkan dia itu adalah penduduk miskin, karena di sini jika kita lihat biaya per bulannya itu dibagi dengan tanggungannya itu masih lebih kecil ya jika dibagi. Sedangkan jika kita memasukkan di sini 2, maka dia itu bukan penduduk miskin. Oke. Untuk soal tentang program menentukan kategori penduduk sudah selesai. Untuk itu berakhirnya soal yang pemrograman untuk menentukan kategori penduduk ini. Selesai pula pemrograman untuk menjawab beberapa soal yang ada, yaitu ada 5 soal, sudah selesai. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.